Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Bayhaqi atau biasa dipanggil Haki. Saya dari kelas 11 IPA 3. Internet sudah seperti kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau nggak ada internet, hidup akan terasa hampa, bukan? Tetapi sejak kapan sih internet masuk di Indonesia? Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah ini dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, pengguna internet menjadi individualis dan komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Pada tahun 1984, UI-NET resmi tersambung dengan UU-NET, salah satu internet service provider atau penyedia layanan internet pertama dan terbesar di Indonesia. Lalu, pada tahun 1983, koneksi internet pertama di Indonesia dilakukan oleh Joseph Luhukai. Ia adalah akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dan pada tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UI-NET-LAB. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Pada tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Sedangkan pada tahun 1994, Internet Service Provider hadir di Indonesia. Perusahaan penyedia layanan internet saat itu adalah PT Indo Internet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. Sementara pada tahun 1998, internet memegang peran penting dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia. Dikarenakan internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, maka kita tidak asing lagi dengan berita hoax. Ya, di dunia maya, akhir-akhir ini banyak informasi-informasi palsu atau biasa kita kenal dengan sebutan berita hoax oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun mudah mempercayai dan menerima berita-berita tersebut, bahkan sampai menyebarluaskannya di media sosial. Tentu itu sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu bagaimana sih caranya agar kita tidak mudah mempercayai berita-berita hoax tersebut? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Yang kedua, cermati alamat situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Yang kelima, ikut serta diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasud, dan Hoax atau FAFHH, fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster, fanpage Indonesia Hoax, dan grup Sekoci. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.